Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Belajar Bersama Lisvika. Nah, dalam video ini kami akan kembali sharing terkait tentang updatean untuk bantuan sosial. Tepatnya tentang bantuan sosial untuk biaya pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi kembali meresmikan untuk melanjutkan dua bantuan untuk mendukung pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Jadi, untuk pencairan bantuan ini akan dimulai di bulan September hingga bulan November. Dan untuk pendaftaran dari salah satu bantuan ini akan ditutup sampai tanggal 31 Agustus tahun 2021. Maka dari itu, untuk teman-teman yang punya anak masih sekolah ataupun mahasiswa atau bahkan teman-teman sendiri yang merupakan mahasiswa ataupun siswa di tingkat SD, SMP, SMA, juga TK, dan termasuk di dalamnya untuk teman-teman yang berprofesi sebagai guru ataupun dosen, wajib menonton video ini sampai habis, agar teman-teman juga bisa mendapatkan dana bantuan ini. Karena untuk dana bantuan ini terkhusus untuk bantuan kedua ini diprioritaskan bagi teman-teman mahasiswa yang belum menerima bantuan bidik misi ataupun bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean berkaitan tentang bantuan sosial, program Kartu Prakerja, juga tentang aplikasi penghasil uang. Dan selain itu, teman-teman juga bisa follow Instagram kami. Jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut terkait tentang bantuan sosial, maka teman-teman bisa DM Instagram kami. Dan untuk link Instagram bisa teman-teman langsung klik di deskripsi video ini. Oke, untuk bantuan sosial ini sudah sangat banyak ya dikucurkan oleh pemerintah baik di tahun 2020 ataupun di tahun 2021 ini. Baik itu berupa bantuan berupa uang tunai, bantuan berupa sembako, ataupun bantuan untuk meningkatkan keterampilan dan skill masyarakat Indonesia. Dan termasuk di dalamnya bantuan untuk biaya pendidikan. Nah, untuk bantuan biaya pendidikan di mana pemerintah atau Kementerian Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim dalam beberapa hari yang lalu kembali meresmikan untuk kelanjutan dari program bantuan untuk kuota internet dan bantuan UKT. Jadi, untuk bantuan kuota internet ini sama halnya seperti bantuan kuota internet sebelumnya, di mana dengan rincian untuk tingkat PAUD, siswa tingkat PAUD, ini akan mendapatkan bantuan kuota internet sebesar 7 GB. Sedangkan untuk siswa SD ataupun siswa menengah pertama ataupun siswa menengah atas ini akan mendapatkan bantuan kuota internet 10 GB. Sedangkan untuk pendidik PAUD, TK, SD, SMA, SMP ini akan mendapatkan bantuan kuota internet sebesar 12 GB. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen ini akan mendapatkan bantuan kuota internet 15 GB. Dan untuk pencairan bantuan ini akan dicairkan dalam 3 bulan ke depan, yaitu mulai tanggal 11 sampai tanggal 15 bulan September, di bulan Agustus dan bulan November. Dan untuk penggunaan kuota internet ini berlaku untuk laman-laman umum, kecuali untuk beberapa situs yang diblokir oleh kementerian. Dan juga untuk batas pendaftaran dari bantuan ini akan ditutup di tanggal 31 Agustus tahun 2021. Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan ini? Dalam penjabaran selanjutnya akan kami jabarkan, juga akan kita dengar bersama-sama penjelasan dari Bapak Nadiem Makarim. Dan sebelum kita lihat penjabaran lebih lanjutnya, kita lihat dulu bantuan yang kedua, di mana bantuan kedua ini adalah bantuan untuk biaya kuliah, yang kita sebut dengan bantuan UKT tahun 2021, di mana bantuan ini terkhusus untuk mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan bidik misi ataupun bantuan Kartu Indonesia Pintar. Dan besaran dari bantuan ini adalah sebesar Rp2.400.000.
Nah, apa syarat untuk bisa mendapatkan dua bantuan ini dan bagaimana cara untuk mendapatkan dua bantuan ini? Mari kita lihat dulu penjabaran lebih lengkapnya dari Bapak Nadiem Makarim. Pada tahun 2020 dan 2021, Kemendikbudristek telah menyalurkan bantuan sebesar 13,2 triliun rupiah dan menerjunkan lebih dari 50.000 relawan mahasiswa dalam rangka penanganan COVID-19. Bantuan yang kami berikan ini meliputi 1. Bantuan subsidi kuota data internet dengan total anggaran 6,8 triliun. 26,8 juta penerima di tahun 2021 dan 35,6 juta penerima di tahun 2020. Kedua, bantuan uang kuliah tunggal UKT dengan total anggaran sebesar 2 triliun rupiah kepada 419.000 mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang terdampak pandemi. 3. Kami berikan bantuan subsidi upah dengan total anggaran sebesar 3,7 triliun rupiah yang kami berikan kepada 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS. Jadi ini guru-guru honorer kita. Dan 48.000 pelaku seni budaya pun kita dukung. 4. Realokasi anggaran dengan total 405 miliar rupiah untuk peningkatan kapasitas 30 rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran di PTN dan PTS kita. Fasilitas APD dan alat deteksi RT-PCR. Kelima, dukungan pengendalian COVID-19 dengan menerjunkan 15.000 mahasiswa sebagai relawan. Dan melalui program kampus mengajar, kami memberi dukungan kepada 8.351 sekolah di 34 provinsi dengan menerjunkan 38.000 mahasiswa yang didampingi oleh 5.100 dosen dengan anggaran sebesar 353 miliar rupiah. Ini adalah semua bentuk dukungan yang telah kita laksanakan di tahun ini dan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan ada skema lanjutan bantuan dari Kemendikbudristek. Dan pada September, Oktober, dan November 2021 kami akan menyalurkan 2,3 triliun rupiah untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Besaran bantuan untuk peserta didik PAUD sebesar 7 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10 GB per bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah memperoleh 12 GB, pendidik PAUD mendapatkan 12 GB per bulan. Sementara mahasiswa dan dosen memperoleh 15 GB per bulan. Satu hal yang perlu diingati ya, bahwa keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran. Tapi kami memberikan fleksibilitas kuota umum yang bisa digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi, kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet. Jadi ada beberapa aplikasi yang sifatnya tidak untuk pendidikan yang kita keluarkan dari pemakaian. Tapi di luar itu kita memberikan fleksibilitas sebesar mungkin bagi pengguna kuota ini. Terkait mekanisme penerima bantuan kuota di 2021, Kepala Satuan Pendidikan perlu segera memutakhirkan, memperbarui data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen termasuk nomor telepon pada sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi. Ini harus dilakukan segera. Karena tentunya kita masuk dalam tahun ajaran baru. Akan ada banyak murid baru yang harus diisi. Dan kepala sekolah harus mengunggah SPTJMN di www.vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, atau www.kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi selambatnya tanggal 31 Agustus 2021. Kami akan menyalurkan bantuan subsidi kuota ini pada tanggal 11 sampai 15 di bulan September, pada tanggal 11 dan 15 di bulan Oktober, dan pada tanggal 11 dan 15 di bulan November 2021. Dan kuota data ini akan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Untuk berikutnya, jenis bantuan kedua yang kami lanjutkan mendengar banyak sekali keluhan mahasiswa karena dampak ekonomi daripada COVID ini. Kami merespon dengan membuat bantuan UKT yang kami lanjutkan.
Mulai September 2021, Kemendikbudristek akan menyalurkan 745 miliar ya, rupiah untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Bantuan UKT ini kami berikan at cost atau sesuai dengan besaran UKT dengan batas maksimal 2,4 juta rupiah per mahasiswa. Jika besaran UKT ini lebih besar dari itu ya di dalam sekolah atau prodi tertentu, maka selisih UKT tersebut dengan batas maksimal 2,4 juta menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi mahasiswa. Jadi bantuan UKT ini kami berikan kepada mahasiswa yang sedang aktif kuliah dan bukan penerima bantuan lainnya seperti KIP kuliah atau beasiswa bidik misi. Itu berarti sudah dibantu. Ini adalah untuk mahasiswa yang belum menerima bantuan untuk pembayaran UKT-nya. Dan kondisi keuangannya dan keluarganya membutuhkan bantuan UKT untuk semester ganjil tahun 2021. Mekanisme pendataan penerima bantuan UKT adalah mahasiswa memerlukan bantuan UKT mendaftarkan diri langsung ke pimpinan perguruan masing-masing, tinggi masing-masing. Ini sama prosesnya sama yang sebelumnya. Lalu kemudian pemimpin perguruan tinggi mengajukan penerima bantuan UKT ke Kemendikbudristek. Ya. Untuk penyaluran bantuan ini kami akan memulai menyalurkan bantuan UKT secara langsung ke perguruan tinggi masing-masing. Ya. Dan sekian paparan saya terkait dengan. Nah, jadi itu dia untuk rincian 2 bantuan yang dikeluarkan atau dilanjutkan oleh Kemendikbudristek. Dan bisa kita simpulkan bahwasanya untuk bantuan dari kuota internet ini, cara daftar atau mekanisme daftarnya langsung dilakukan oleh kepala pendidik, baik itu kepala sekolah ataupun pimpinan perguruan tinggi, di mana kepala satuan pendidik memuktahirkan data siswa, guru, dosen, ataupun mahasiswa, termasuk di dalamnya nomor HP. Kemudian mengunggah data tersebut ke halaman verval ponsel.data.kemendikbud.go.id ataupun melalui laman kuota dikti kemdikbud.go.id. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan bantuan kuota internet ini, nanti kuota internet tersebut akan langsung masuk ke nomor HP yang didaftarkan oleh kepala satuan pendidikan tersebut. Sedangkan untuk bantuan UKT, ini mekanisme pendaftarannya langsung mahasiswa mendaftar ke pimpinan perguruan tinggi dan nanti pimpinan perguruan tinggi akan langsung menyampaikan data ke Kemdikbudristek. Dan jadi nanti dana bantuan 2,4 juta tersebut akan langsung diterima untuk pembayaran uang kuliahnya. Nah, semoga bermanfaat dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.